Kemudian ada Monggo. OMKRK yang aktifnya di SMTB. Oh tentu jelas. Karena saya memberikan kebebasan kepada semua rakyat saya untuk memilih parokinya masing-masing. Oke. Sampai situ toh. Masuk ke dalam putih itu enggak? Purimas wis rongkot ya. Aku Rimas. Aku Purimas. Oh. Gila ini dong. SMTB dong harusnya. Kok enggak pernah kelihatan? Loh. Purimas jadi ngene. Yo, what's up ya, kembali bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Edi Slebor. Saya rojak aspal. Siapa? Dia. Rojak aspal. Rojak itu sapa? Jenenge wong. Ono ta jeneng rojak? Ya ono lah. Nama orang dia pengusaha aspal. Oh iya? Dia jual aspal sasetan. Terus nyampurnya nganggo apa? Banyu panas. Iya. Hari ini kita dapat endorse. Oh ya, ini endorse-nya tadi ya. Endorse-nya ini adalah face shield Ya. dari Legayu Handcraft. Nah, ini bisa custom ya. Jadi custom nama. Ini kita dikirimi Nama ada logo MK Surabaya. dan ini face shield yang bagus sekali, bisa membuat bahagia. Pakai ini tuh bahagia. Kenapa bahagia? Aku menjilat banget ya. Ya tapi iya bagus lah. Ini punyanya orang Katolik. Nah, itu yang buat bahagia. Ya. Surabaya Barat. Harganya berapa? Nah, Harganya nanti. nanti kalau mau pesen nomornya ada di kolom komen. Jadi yang mau gambar wajah bapaknya bisa di sini ya. Udah lah, nutupi lah. Enggak ya, cuma di atas sih. Iya. Dari Legayu Handcraft. Mantap. Nomornya 085 856 160 605. Nah, itu. Nanti ada di kolom deskripsi. Nah, ada lagi endorse hari ini? Sudah itu. Oh, Mang Kripik itu tak kira endorse. Enggak. Anu ya, pasang endorse di sini gratis. Yang penting produknya ditaruh di sini. Ya. Mantap. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Baiknya ada 3. Yang pertama ini dari Jawa Pos hari ini, Metropolis. Ada rapid test gratis di kampus-kampus. Tapi khusus untuk peserta UTBK. Rapid test itu saiki piroan? 400.000. Wah, 350. nah itu 350 400 ribu ya. Ini gratis ya? 1 juta lek tambah tes diabetes barang. Kolesterol ya, kayak ngetes. Pengen ngetes sepisan ngono ta. Nah, ini gratis tapi untuk peserta UTBK. Ujian tes berbasis komputer untuk yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi sebelum tes harus itu dulu. Ya, sebelum ikut UTBK dia harus rapid test gratis ini. Mantap. Manfaatkan untuk para mahasiswa yang mau daftar perguruan tinggi negeri. Nah, itu. Yang Gini. kedua, Nah, yang kedua, yang kedua itu berita ini bukan di Indonesia, ini beritanya dari theguardian.com. Kita bacaannya gitu, theguardian.com ya. Ini diberitakan bahwa Kanye West, ejaannya apa? Kanye West. Kanye West declares he will run for President USA. Jadi Kanye West itu rapper ya, dia berencana mau maju jadi kandidat presiden Iku rapper di mana, Mas? di Amerika. Oh, di Amerika. Kenapa ini kita angkat jadi kabar baik? Karena ya ini salah satu hal baik di negara demokrasi ini. Negara demokrasi itu gini, bisa orang rapper bisa jadi maju jadi calon presiden. Mantap. Di Indonesia masih belum bisa calon independen, jadi harus ikut partai ya. Tapi kalau Kanye West saja bisa, berarti saya Koji juga bisa. Mantap, saya Koji.
Iwan Fals. Terus Mimi. Keke. Keke enggak iso. Keke iso toh? Ya iso tapi gak ono sing milih. Sing anu lah sing berkarisma. Siapa meneh? Siapa? Ya itulah pokoknya. Pak Ujang. Tonggoku. Kalah mbek rojak berarti. Rojak. Rojak aspal. Jeneng Terus kok. yang ketiga, Ya, ini berita baik atau ya kita harus kita nggak tahu ini harus menganggap bahagia atau bagaimana ya. oh, Karena Menteri Kementerian Pertanian oh itu. menciptakan sebuah kalung yang katanya bukan ternyata ya, yang katanya bisa membunuh virus corona. Ya itu masih kontroversial sih. Ya. Tapi dari lamannya Kementerian Pertanian itu mereka benar-benar resmi gitu. Maksudnya ini bahannya dari kayu putih, bisa mengobati sampai sekian persen gitu. Keterangannya itu benar-benar serius gitu. Tapi kan harusnya kan lucu, Mas. Iya, ya netizen ya guyu-guyu kan. Sing yang paling banyak terkena corona kan orang tua tuh. Heeh. Orang tua itu kan setiap hari kan pakai minyak kayu putih. Lah iya kok isi akeh sing kena ya. Iya. Gak ngerti. Jadi wis iki koyo gak ngerti ya, netizen menertawakan tuh karena yang paling keras tuh ini artis itu siapa? Sherina Munaf. Itu sampai dia ngomong iki mbok kira Covid itu kok nyamuk ngono diusir sampai jimat. Lalu enggak. Tapi masih harus kita buktikan. Tapi yang ngeluarin kementerian loh. Iya, kementerian ya. Dan mereka mengklaim itu bisa menyembuhkan sampai 80%. Mantap. Sangat. Kita tunggu aja nanti. Harusnya bisa diekspor ya. Sementara negara lain tuh nggak vaksin itu Iya. penelitian. Amerika iki gorong iso loh Amerika. Iso, Israel durung iso. Indonesia pakai kalung luar biasa. Memang Indonesia idolaku. Lama-lama nanti HIV AIDS disembuhkan dengan cincin. Tinggal cincin ini langsung waras. Kudu diambung. Ngono waras. Sherina Munaf itu sampai keras, dia diekspos di portal-portal berita. Dia ngomong jangan bawa hal yang ilmiah jadi takayul gitu. Hari ini kita kedatangan tamu yang Ajaib. Oh iya, nanti saya ceritakan ajaib ini. oh iya ajaib. Oke. Ada perubahan. Awakmu kata cerita sih apa nyeluk sih Mas? Nanti panggil aja dulu. Panggil sih. Iya. Oke. Ini Ini seorang ketua OMK di Kedepan Surabaya Utara. Langsung saja kita panggilkan JJ. Selamat datang di OMK Surabaya. Terima kasih. Aku manggilnya JJ apa JJ. Oke. Sehat-sehat. Sehat, Juhan. Nah, monggo diperkenalkan sebentar nama lalu kesibukan di SMTB sebagai apa, monggo. Aku JC, aku sebagai ketua OMK SMTP. Udah. Kesibukannya? Oh, bikin kue Oh, bikin gue. Ya. Spesial. spesial pakai telur. Nah, Tahu nggak yang tadi aku ngomong ajaib tadi? apa ajaib? Saya itu kenal JC itu sejak 2018 waktu peristiwa bom di Ngagel itu. Ya. Dia waktu itu kayak wakil ketua OMK gitu. Waktu pertama kali ketemu itu kesan pertama saya itu tomboy, aktivis tomboy. Terus ketemu lagi tahun 2020 ini waktu dia online gitu. Iki kok koyo JC kok, tapi kok beda banget. Saiki kok wis bening ngene. Wis dandan. Ya. Seperti kupu-kupu. Iya. Dari dulu berkepompong dulu. Iya. Dan Iya. waktu di online tuh ngomongnya ya beda ngono. Halo. Di online tuh kapan di online? Di live IG. Oh. Nanti akan diceritakan live IG-nya itu apa. gitu. Oke. Jadi saiki wis cewek banget. Mantap. Tapi bener ya, dulu kamu tomboy ya? Nggak tomboy sih. Kasar. Enggak sih, sekarang juga kasar sih. Cuma tertutup oleh dandanan wanita. Oh, gitu ya. Kedok. Kedok.
Iya, iya. Kasar iya. cenderung keras ya. Iya. Kayak pemain bola back. Iya, saya keras. Kayak Sergio Ramos dulu. Sergio Ramos. Sergio Ramos kan kasar dan keras. Iya, iya, mantap, mantap. Nah, sejak kapan sudah aktif di OMK? Aku dari kecil itu sudah masuk gereja. Jadi kalau diomong Iya, aku kapan- ya masuk gereja. Aku ya disuruh masuk gereja. Berarti kalau OMK itu kan usia OMK itu kan 16 tahun. Ya. Jadi ya dari 16 tahun itu. Wih, wis dari lahir ya di sekitar Ngagel situ ya. Iya, nggak pernah pindah. Nah, dulu ikut misinar apa enggak? Iya, Atau sempat ikut misinar stasi tapi ya bukan paroki kan. SMTB kan punya kapel Santo Agustinus. Nah, aku misinar di situ. oh. Dulu terpisah soalnya, iya, perekrutannya iya, beda dan segala macam. Iya, 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 iya. Terus akhirnya aktif di Paroki. di OMK paroki. Iya. Di OMK paroki sampai sekarang berarti sudah Aku umur berapa ya tahun ini? Oh, 22. Berarti ya sudah. Oh, kalau di paroki itu baru 2018 2017. Sebelumnya di wilayah berarti ya. Sebelumnya di wilayah. Gitu. Karena kita kan memang basisnya wilayah. Iya, iya, iya. Terus waktu pertama kali di paroki itu langsung jadi pengurus atau? Ya, terpaksa jadi pengurus. Oh, langsung jadi pengurus. Ya, enggak sih awalnya gini. Awalnya itu enggak jadi pengurus tapi bantu-bantu. Ya karena kekasaran saya itu tadi saya dibutuhkan Iya, iya, untuk iya. melawan orang-orang yang saya naikkan sendiri. Terus habis itu baru lama-lama beradaptasi bunglon jadi pengurus. Tapi belum dilantik, nggak ada pelantikan sama sekali. Iya. Aku nggak pernah merasakan yang namanya pelantikan. Sampai sekarang jadi ketua juga masih Belum belum dilantik. Mau dilantik Desember tapi ternyata ada pandemi. Jadi nggak tahu dilantik apa enggak. Cuma dilantik nggak dilantik kan tetap kerja. Nah, itu yang lebih penting. Jadi Kayak waktu itu bareng sama DPP tuh Desember itu. Harusnya iya. Jadi dulu tuh kalau SMTB itu dulu OMK dan DPP dilantiknya berbeda. Tapi sekarang semenjak ganti Romo Eka sebagai kepala paroki, itu jadi rencana DPP OMK pokoknya semua yang ada di SMTB itu maunya dilantik bareng supaya seragam gitu, supaya seragam. ya, ya. Dan jadi ketua OMK-nya bekerjanya sudah mulai kapan? Dari ketua OMK ya kalau Iya, ketua OMK-nya. ketuanya tuh 2019 berarti. 2019. Jadi sudah hampir setahun. Iya. Dan dibekukan nggak sih? Apa Atau ya? kegiatannya dibekukan selama pandemi ini? Kita sih bebas mau ngadakan kegiatan apapun, Ah. tapi bentuknya online. Pokoknya intinya nggak ke gereja. Nah, itu yang mau kita korek-korek ini. Nah. Karena spesial ini. Paroki Ngagel ini bikin, Paroki yang ya selama pandemi ternyata masih beraktivitas. masih dinamika. Terus. Ya, Nah, ya. itu coba diceritakan apa yang sudah dilakukan di Ngagel selama pandemi. Karena pandemi ya otomatis kita semua serba online. Kita pernah Yeah. live di Instagram. Kita juga sering kebetulan ini habis ada Cireng cerita bareng sama OMK wilayah. cerita. Cireng. Iya, cerita bareng. Nah, itu via Google Meet. Oh. Terus tadi malam baru aja cangkruk online. Ini tadi malam tuh berarti tanggal 6. Tanggal 5. Tanggal 5 baru aja kita cangkruk online via Zoom meeting. Itu Jadi ada 30 orang. Cireng, Ada cerita cangkruk online bareng, Bareng. bareng. berarti Cireng. Cireng harusnya. Ya terserah lah. Cireng dan cangkruk online. Yes. Cangkruk. Yang Cireng ini apa? Cireng. Isinya Cireng ini apa isinya? Marah. Larangi metu. Cireng apa isinya? Itu Isinya apa? isinya jadi kita kayak jaring aspirasi Hmm. ke OMK, pengurus OMK wilayah. Tapi kalau misalnya pengurusnya lagi terombang-ambing, kita minta pentolan-pentolannya. Intinya Oh. yang bisa menceritakan kondisi Kondisi. OMK wilayahmu itu seperti apa sih? Iya, iya, iya. Itu yang paling penting. Baru pertanyaan lainnya adalah kamu punya kritik, saran atau masukan apa untuk OMK paroki? Iya, iya. Karena selama ini aku di OMK kita tidak pernah yang namanya tanya, kamu Ditanya, punya iya. masukan nggak buat OMK paroki? Ah. Jadi istilahnya kita dulu kita pernah dibilang kita terlalu eksklusif ya, kan itu kata eksklusif itu sudah
sudah mendunia ya. Kalau Iya. OMK paroki itu adalah OMK eksklusif. Betul. Katanya kita kurang turun, maksudnya kita kurang menjangkau wilayah. Itu sampai tak pikiri nggak bisa tidur. Apa sih kok nggak menjangkau? Itu Iya, kenapa? iya, iya. Apa yang membuat kita nggak menjangkau? Ya, memang agak lebay kan itulah saya. Iya, enggak apa-apa. Terus habis itu akhirnya tak cari tahu, oke apa sih yang maksud mereka nggak menjangkau. Nah terus ternyata mereka tuh mau kalau mereka ada acara kita datang. Nah tapi masanya kita nggak pernah diundang, masa dukuk, hai aku MK paroki kan nggak mungkin. Iya, iya, Kan iya, kamu iya. nggak diundang. Akhirnya kita mulai pendekatan dulu secara emosional. Kita ajak berteman dulu. Intinya kamu kalau misalnya butuh bantuan kamu call aku, kamu sebagai ketua. Sekretarismu butuh bantuan kamu call sekretarisku. Kamu bendahara butuh bantuan call bendahara. Tanya apapun, pokoknya kita sebagai fasilitator. Nah terus ya itu kita tanya masukannya apa. Jadi mereka merasa oh ya aku akhirnya didengarkan. Iya, iya. Ada berapa wilayah di Ngagel? 14. Itu Tapi sudah- efektif 10. Yang berarti yang 4 nggak aktif ya? Ya bilang nggak aktif ya nggak Ya. aktif juga sih. Itu sudah tersapa semua lewat Cireng itu. Sudah. Nah kita berharapnya kemarin Cireng itu ada yang kayak ngedor OMK kayak ya OMK itu terlalu eksklusif deh kayak gitu. Iya, Tapi iya. kita Iya, iya. tidak muncul juga kalimat itu gitu. Yang muncul adalah kurang publikasi ya gitu-gitulah. Kita kurang publikasi itu yang paling banget karena kan sosmednya kan mati ya. Betul. Aku langsung ngomong aja sosmednya mati. Nah itu dulu. Terus mereka kayak merasa aku tuh nggak tahu pengurusnya tuh siapa, nggak pernah dipublikasikan. Kita cuma tahu OMK Paroki JC. Nah itu kan kayak sedangkan di situ ada pengurus lain gitu loh. Betul. Wow, aku deg-degan. Nanti kalau mereka jadi kayak iya sih memang kayak JJ kerja sendiri. Nah akhirnya kita putuskan kita gimana kalau kita umumin aja. Gitu. Tapi hal positifnya adalah akhirnya tersapa toh. Itu yang penting ya. Jadi maksudnya terus apa? Jadi OMK wilayah sudah. Iya, akhirnya kan bisa komunikasi kan. Selama ini kan nggak pernah komunikasi, jadinya asumsi sendiri-sendiri Betul. kan. Jadi terkesan tuh kita tuh selalu minta bantuan mereka tanpa kita tuh membantu mereka. Itu terkesannya seperti itu. Jadi ada beberapa wilayah tuh yang antipati sama OMK Paroki. Itu aku sampai sakit sih kayak aku baru di sini jangan salahkan aku. Ada yang paling keras nggak dari OMK wilayah itu? Kritik atau paling keras ada nggak? Untungnya mereka nggak ada yang sampai nggak ada yang jadi saya sih. Iya. Jadi maksudnya mereka menyampaikannya baik-baik pun juga karena aku mungkin karena mintanya kayak kalian kalau mau nggak apa-apa kalian ngomong aja kritik masukan apapun unek-unek sampai tak pakai kata unek-unek berarti kan kamu boleh kamu mau marah ke aku boleh silahkan. Nah tapi mungkin karena mereka mungkin ada unek-uneknya sama pengurus yang lalu-lalu yang aku nggak tahu beberapa tahun sebelumnya jadi yang sama aku mereka nggak ungkapkan karena memang beda kan tiap pengurusan pasti beda. Nah, berarti memang setiap wilayah itu sudah ada pengurusnya. Betul, tiap wilayah ada pengurusnya. At least ada ketua sekretaris bendahara, tapi nggak semua karena ada wilayah yang nggak aktif, vakum. Ada 4 tadi itu ya. Ya ada 4 wilayah. Betul. Tapi bisa dipastikan nggak setiap wilayah punya OMK? Oh pasti. Itu pasti. SMTB itu menurut sensus adalah paroki dengan jumlah OMK terbanyak. Oh ya? Ya. Nah mereka tuh sering salah Ya, kaprah. betul, Kalau betul. misalnya kita bilang OMK banyak, semua orang berusia 16 sampai Iya. lupa berapa tahun yang mupas itu dan belum menikah Katolik itu kan OMK gitu loh. Iya, Ada iya. orang yang bilang kamu OMK enggak? Bukan, aku bukan OMK. Terus kamu apa? Agama apa kamu? Udah menikah gitu loh. Maksudnya itu yang mereka sering salah kaprah. Jadi kalau kita bilang ada nggak OMK di wilayah sekian? Oh, ada, pasti banyak. Pasti banyak kalau menurut sensus. Tapi Saya tahu. aktif atau enggak? Iya. Saya tahu Ngagel kenapa banyak. Kenapa? Karena ya itu ada Semolowaru itu. Iya. Itu kan kuampus tok iku ya. Iya betul. Untak, Unitomo, Kos-kosan. Perbanas, waduh. STS. Oh iya, ITS CTS, tuh hampir nyampe. Iya. CS, ya, perbatasan. Nah, kalau di total secara data ya. Secara data OMK di SMTB berapa? Jujur nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu jumlah exactnya karena Iya. aku nggak pernah memegang data itu gitu loh. Yang jelas kita selalu dibilang banyak. Mungkin pernah dibilang ke aku segini loh jumlahnya, tapi aku nggak pernah ngambil inget-inget. Iya, Karena iya, semakin iya. tak inget-inget, ya ampun kita tuh berpuluh-puluh ribu, tapi kok yang begini jadi makin memikir ini kemana orang-orangnya. Padahal semua itu kan dari hati ya. Kalau Iya, iya. kita sudah ajak, tapi orangnya nggak mau, masa kita mau paksa? Dan Ngagel itu sangat tengah, loh. Sangat tengah. Daerah yang sangat dinamis, maksudnya
orang bisa bergerak kemana aja dari Ngagel itu, kampus, mahasiswa perantauan, isok nang gereja, isok nang depo sampah, isok sembarang kayak milih. Oh, Dekat maksudnya. Putih bisa. Nah itu Karena menurutku SNTB itu wilayah otonominya terlalu besar sekali. Iya sih, betul sih. Itu yang menurutku membuat apa ya? Salah satunya juga susah karena kan misalnya yang di Keputih misalkan itu jauh sekali loh ke SMTB. Ya. Jauh pol. Keputih enggak masuk wilayah kita. Aku bercanda aja. Oh iya dah. Berarti Keputih masuk wilayah Sopo? Pokgot. putih Masa ya. sih? Sampai wilayah berapa? Waduh, aku bentar. Wilayah kita udah Keputih. sampai Araya batasi. Araya itu sama Purimas. Sampai situ toh. Masuk ke dalam Keputih itu enggak. Purimas wis rongkot ya. Oh, Purimas. Aku Purimas. Oh. Gila ini dong. SMTB dong harinya. Kok enggak pernah kelihatan? Loh. Purimas jadi ngene. Jadi batasku dan SMTB itu adalah kali Stikom. Oh kali itu. Nah, batasku adalah kali Stikom itu. Jadi Stikom ke sana itu batasnya RK. Betul. Gotong royong ke sana itu punyanya SMTB. Jadi Anda di mana? Nah, saya di Purimas. Saya RK. Kok Purimas? Puri Galaksi, sorry. Oh, Puri Galaksi. Tenang ya, jadi Iya, Puri Galaksi anu. Puri Galaksi. Saya kan Puri Galaksi. kaget, saya kan harusnya ketua MK-nya RK. Jadi kan kaget kok malah aku harus masuk SMTB. Iya, Puri Galaksi sorry. Iya, Pura Galaksi. Sebelahnya Araya. Araya, Nah, itu betul. batasnya itu. Gitu. Betul, lah itu memang masuk SMTB. Iya. Tapi itu juga termasuk besar banget. Termasuk Ya. luas. Iya, ya. termasuk luas lah. Nah, itu sih. Ya, jadi Cireng sudah jalan menyapa 10 wilayah. Nah, yang cangkruk online ini apa isinya? Cangkruk online itu kemarin kita tuh agendanya tuh harusnya satu tanya kabar. Jadi intinya kuarantin kamu ngapain, keseruanmu gimana. Ya. Kabar semua MK gitu. Semua jadi 30 itu tak tanya satu-satu. Wow. Makanya itu 2 jam gitu. Tapi untungnya kok mereka nggak bosan karena memang kan ada kebetulan kemarin tuh kita OMK-nya tuh ada yang jadi dokter di Nganjuk, jadi yang jadi garda terdepan, jadi cerita semuanya. Terus ada yang punya pertanyaan ke dokter gitu. Jadi kita kayak memfasilitasi konsultasi gratis. Iya. Gitu. Nah terus harusnya kita juga mau tanya masukan tentang untuk OMK paroki dari mereka yang bukan pengurus. Jadi justru kan mereka yang kayak gitu kan biasanya punya unek-unek kan karena tidak punya jangkauan ke kita. Jadi kita mau tanya itu ternyata udah malam gitu loh dan kalau kita tanya bisa live semua karena mereka udah buat gitu loh. Jadi ya udahlah kita putuskan nanti aja. Ganti. Episode berapa itu? Kemarin episode 2 karena episode satunya kan live streaming sama Yongki. Oh. Oh, Yongki yang korban bom itu ya? Yes. Jadi cangkruk online sudah 2 episode. Terus rencana mau dilanjutkan? Betul, pasti kita mau lanjutin. Yang episode ketiga apa? Belum kita rencanakan karena kita masih godok lagi. Kita mau tanya masukan atau karena kemarin tuh ada omongan masukan tuh udah tercover di Cireng J. Kenapa kok kita harus ngomong lagi jangkau online? Iya. Kita tuh ada rencana kemarin itu kan dari community medicine-nya UNER, apa ya sebutnya? Gak apa-apa, kenapa? Community medicine. Jadi kayak kumpulan dokter-dokternya UNER. Ya. Kebetulan tuh ada satu anak yang dari wilayahku ya, bukan dari bukan dari paroki. Jadi dari wilayahku dia itu karena koasnya karena online, akhirnya dia harus mengadakan sesuatu. Nah, akhirnya dia mengadakan seminar online. Dia nggak bilang itu seminar. Iya, Jadi iya. biar anak-anak nggak seminar, Iya, kalau iya, ikut iya. gitu langsung kan biasanya kan anak-anak Iya, iya. kalau kena seminar kan langsung antipati gitu. Iya, Akhirnya iya. dia bilang dia mau kasih dia mau ngomong-ngomong. Oh. Ngomong-ngomong ternyata kita tuh digabung. Jadi OMK wilayahku dan dan beberapa anak Katolik di UNER itu digabung jadi satu sekitar 36 orang. Itu dia kasih penyuluhan tentang gereja new normal Oh. yang belum semua orang tahu. Iya. Gereja itu nanti prosedurnya apa aja. Jadi intinya dia bahas surat keuskupan itu. Iya. Itu rencana episode 3 ya? Nah rencananya itu mau tak pakai untuk OMK paroki karena mereka juga feedbacknya ya kayaknya seru juga gitu. Tapi ya memang yang harus menyampaikan itu adalah dari OMK. Gitu. Sekalian bahas itu aja loh. Kalung dari Kementerian Pertanian tuh. Nah itu emang kontroversial. Iya, itu luar biasa. Kalau butuh MC di acara cangkruk online itu MC berbahasa Jawa dia. Berbahasa Jawa. Kemudian moderatornya itu ya pasti kita menghubungi. Iyalah, Mas. Satu bulan.
Saya adalah ketua OMK Paroki Roh Kudus. Ya itu. Oke. Nah, jadi mungkin bisa kita kerjasama. Ya, kebetulan ada Monggo. OMK RK yang aktifnya di SMTB. Oh, tentu jelas. Karena saya memberikan kebebasan kepada semua rakyat saya untuk memilih parokinya masing-masing. Oke. Ya toh, itu kan gereja itu kan punya apa namanya semangat dasar Iya. yang berbeda-beda. Nah, saya tahu semangat dasarnya SMTB. Pingin apa namanya di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada anak-anak yang pingin di tengah-tengah masyarakat akhirnya ikut ke SMTB. Oke. Terima kasih Pak Iya. Ketua RK. Iya. Kalau cangkruk online butuh hiburan, Halus. belum selesai lo ngomongnya. Halus. Misalnya butuh Mantap. hiburan, butuh stand up comedy. Ya. Saya itu nggak penting honornya, yang penting banyak. Banyak honornya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada rencana lain selain Cireng dan cangkruk online itu? Ya mungkin kita mau ngadain stand up comedy kali ya. Nah, saya kebetulan juga barusan belajar soal stand up comedy. Ya. Tapi lucu apa gae nanti Tergantung tergantung nanti, ya toh. Ya itu. Oke. Oh iya. Gini apa? Selama kamu jadi ketua MK ini, bagaimana Romo dan DPP terhadap OMK? OMK. Jujur ya, ini tidak boleh disembunyikan ya, Iya. harus terang-terangan. Kalau memang Romo tidak mendukung, ngomong tidak mendukung. Ngomong aja nanti. Nanti biar tanggung sendiri aja. Ya, saya tanggung sendiri. Enggak. Ini aku ngomong dari dua sisi ya. Jadi Iya. kalau kebetulan OMK di SMTB itu nggak tahu ya kalau paroki lain. Ada beberapa nggak semua. Iya. Beberapa itu yang menganggap DPP itu momok karena kayak mungkin ada yang crash kali ya. Crashnya pun turun temurun gitu kayak. Iya. Ya sama lah, kalau kita nggak punya masalah sama orang pasti kita menganggap orang itu baik. Tapi ketika kita punya masalah sama orang pasti kita langsung drop gitu. Kan kita baru cusnya dan dari situ Iya. orang ini baik apa enggak. Nah mungkin mereka waktu itu pernah punya masalah sama DPP. Kalau DPP kan perihal proposal kegiatan mungkin kayak gitu. Jadi ada beberapa yang menganggap momok. Jadi karena beberapa yang menganggap momok nggak bisa hubungan baik sama DPP. Gitu. Padahal kalau dari DPP sendiri itu ya pasti mereka kan punya urusan kan banyak, bapak-bapak, ibu-ibu di situ kan punya urusan banyak. Ya rematik barang. Itu kan ya masalah. Bukan aku ya. yang bilang. Itu kan ya Iya. masalah. Kan pasti ono rematik lah yo. Pasti ono problem kesehatan. Diabetes, Ya, diabetes. darah tinggi, itu biasa lah itu. Asam urat. Iya, asam urat. Nah, problemnya kan banyak. Terus disuruh mikir OMK juga. Nah, nggak mungkin lah itu. Tuh, jadi kan pasti kan satu gereja itu kan dipikirin sama DPP. Nah, Saya ngelihat salah satu orang DPP yang paling pentolan di sana, yang saya kenal juga sudah dari lama, itu tuh kayak saya kagum gitu. Kok bisa dia itu bertahan di gereja dengan segala birokrasinya politik ya. Di gereja kan nggak ada politik ya. Di situ tuh kayak banyak banget politiknya, tapi dia bisa di situ dan dia bisa ngurusi semua. Padahal saya ngurusi OMK aja sudah jangan cenut gitu loh kadang-kadang. Nah, kadang kita juga harus ngerti mereka mengurusi banyak hal gitu. Dan kalaupun saya juga pernah coba, kalaupun kita ajak bicara baik-baik, kita kasih tahu kebetulan kan cowok kalau misalnya gini tuh gimana, kita Ternyata coba bisa, baik-baik. iya dong. Ternyata bisa win-win Bisa. solution. Iya, iya. Itulah jalan keluarnya gitu loh. Mungkin mereka nggak nuruti kita 100% karena kan pasti pemikiran anak muda dan orang tua itu kan betul. Pasti ada kompromi lah ya. betul. Jadi kita kayak tektok. Iya. Jadi kita kayak oke, kayak gini ya jalan keluarnya. Oke, yaudah JJ berarti gini. Oke, jadi gini ya Om ya gini. Oke, fine, deal. Udah. Baru di situ keputusannya. Kalau itu tadi yang DPP. Kalau Romo, Romo mah kebetulan Romo Eka, kalau saya Romo gini. Oke, jalan. Oh. Romo gini, oke, jalan gitu. Tapi Romo Eka. balik lagi persetujuannya ke DWP Nah, gitu. Jadi kalau- Romo Eka mau oke juga tanyanya ke harus DWP. nego lagi dengan Iya, DPP. gini, intinya Romo Eka tuh menyetujui acara itu jalan atau enggak, tapi DPP yang lebih ngurusi uang segitu boleh keluar Iya. apa enggak. Oh, iya. Kalau pendamping OMK siapa? Pendamping OMK kebetulan Suster Kathy. Oh, langsung suster. Iya. Sangar ya. Oh, itu Ini yang di- paroki ya, kalau paroki. Iya, iya, Kalau paroki. Kalau wilayah lebih ke keluarga yang mendampingi. Sister Katy itu MC Iya, betul. yang
sekolah Santa Clara gitu. Ya? Betul, kepala sekolah. Apa MC ku maksudnya apa MC? Misionaris bukan Master of Ceremony. Oh, saya baru tahu. itu berarti SKDPP ya? Betul. Terkait itu ya. Si bidang formasio OMK. Itu terkait. Jadi kalau proposalnya itu panjang hierarkinya. Ya, Ada ya. suster, ada orang awam, ada romo juga, baru romo EK. Semua mendukung ya. Semua mendukung sih kebetulan. Nah, berarti tantangannya apa? OMK-nya sendiri. OMK-nya sendiri. Iya. OMK-nya Kalau sendiri. dari atas atas sih mendukung karena kan minta orang mendukung kita itu kan kalau sedikit itu kan kayak maksudnya kita oke maumu apa gitu. Oke kita Iya, berusaha iya, kerjasama iya, gitu. iya, Nah iya. tapi masalahnya kalau kerjasama sama OMK sebanyak itu kan kita Iya, nggak mungkin betul. memenuhi semua pihak. Iya, Betul, betul. Ada yang waktu itu kita ngadakan SMTB Cup, ada yang kita ngadakannya basket dan bulu tangkis mintanya futsal. Ganti aja basket jadi futsal, ganti diasmu ya. Iya. Wes meeting ambek panitia mbok suruh ganti futsal. Nah, Aku kira gampang. Ngomong gawe kok KPDW ae. Mending lomba parkur aja. Ah. Karena si melok wis. Nah itu kalau dari DPP sama Romo, ada lagi yang dari ketua-ketua wilayah. Nah ini orang-orang dari ketua-ketua wilayah beserta jajarannya yang ketua lingkungan, kemudian ada orang tua OMK, yaitu ada pasti yang gimana ya, yang mencekno gitu loh. Iya, tentu Ya, jelas. jadi kayak Orang-orang itu dikirim Tuhan untuk menguji kesabaran. Betul, Terus, itu. kan kalau nggak ada halangan tuh kan nggak asik gitu ya. Nah, Jadi iya, mereka iya. yang jadi ujian gitu loh Nah, buat iya. kita. Nah, jadi kalau mereka aku tahu mereka pasti maksudnya baik, nggak ada yang maksudnya menjatuhkan Menjerumuskan, mereka. ya. Pasti, Ya. aku yakin. Cuma kadang ada yang caranya salah. Ya, Jadi ya. ada yang mungkin terlalu ngatur, sedangkan harusnya mereka sadar bahwa OMK itu kalau makin diatur, makin tidak mau diatur. makin Nah, tambah tambah Maka itu didampingi, jangan Betul. diatur-atur ya. Dan kadang Nah. cara ngomongnya tuh salah ya kan, memang pasti kepribadian tiap orang kan beda-beda. Ada yang Betul. bisa waras cara ngomongnya baik sehingga tidak menyakiti hati orang, tapi ada yang nggak waras gitu loh. Ada yang cara ngomongnya tuh kalau bisa menyakitkan mungkin kenapa enggak? Oh. Itu Itu ya berat tantangannya ya ya. jawabannya ini. Kalau ada yang nonton gimana? Itu mungkin orang tuanya lagi rematik gitu tadi ya. Jadi ngomongnya kudu ngono, iya iya. Dan itu di rapat umum loh ya. Oh, Jadi saya iya. lagi presentasi, Dulu. terus mereka menembak dor gitu sampai direkam sama Suster Sally. Serius? Menunjukkan bahwa ada pohon yang tidak bisa tumbang. Dulu. JJ namanya. Hmm. Ini serius. Oh, Tidak ada iya, Suster Sally iya, ada iya. rekamannya. Ya ampun. Karena mereka Kamu sih ngajak menyerang. diserang waktu presentasi. Ya aku pasti paham mereka nggak masuk nyerang. Iya, Mereka iya. Pertanyaannya itu menjatuhkan. Aku judul Iya. SMTB Cup gitu ada yang bilang gini dengan santainya. Kalau ini menurut saya sih bukan cup. Gimana kalau diganti SMTB Fun aja? Karena ini nggak ada cup-cupnya sama sekali. Cup itu adalah begini-begini terus mereka kayak ngasih tahu idealnya cup itu seperti apa. Ganti aja jadi SMTB Fun. Aduh. Nah di situ itu selama 1 jam pertanyaan itu harus jam setengah. Oh, Nggak selesai. Aduh. Dan si acara itu di belakang kayak Susah sekali ya. iya iya iya. udah mau naik gitu kan, kayak ya gini loh Bapak Ibu, itu kayak langsung sabar dari belakang tuh gini-gini. Ini Bapak Ibu, jadi gini, kami memberi judul baru-baru jelaskan kayak yang pelan-pelan. Apa susahnya sih mendukung? Oh ya, acaramu bagus, Ada yang tapi ada bilang, masukan betul, begini. Itu kan betul. apa salahnya? Apa susahnya sih gitu Loh tuh? kadang ada Iya, yang bilang iya. gitu acaramu bagus, tapi gimana kalau basketnya diganti futsal? Untuk Oh. orang tua, astaga, coba kalau nggak orang tua saya tembak. Iya Pak, tahun depan kita buka untuk Olimpiade. Iya, Olimpiade gitu. Jadi sampai lompat tinggi juga ada, gitu. Tapi tahun depan. Capek gitu loh. Jadi saya kalau jawab itu tuh gini, oh ya senyum. Nah, Tapi itu. dalam hati saya bunuh kamu. Iya, Kamu iya. orang tua, nggak boleh bunuh. Gitu. Nah. Berat ya. Gimana? Dengan ke tantangan sebegitu berat gak sih? Enggak, biasa aja. Ya kalau berat itu tergantung ya kan, berat itu kan subjektif. Iya, iya. Berat ketika saya masih kerja di IO karena Oh, sibuk banget. iya betul betul. Tapi karena ini sudah nggak seberapa sibuk, Hmm. jadi ya menurut saya nggak berat-berat banget. Hmm. Dan juga belum ketemu sama orang-orang tua itu lagi kan, Iya, karena iya. pandemi. Betul, Nanti kalau betul. misalnya ketemu lagi ya nggak tahu, mungkin berat lagi. Tapi kan kalau nggak ada cobaan hidup tuh nggak asik. Betul. Nah, Itu adrenalin ya. dengan cobaan hidup sebegitu lumayan beratnya, itu apa motivasimu yang membuat kamu bertahan menjadi ketua MK? Karena satu, jarang mungkin
3 atau 4 lah. Yang ketua OMK adalah Cina. Loh betul loh? Betul, iya betul. Betul. Setuju. Itu satu. Lalu cewek. Iya. Nah, Tapi saya half gimana? ya kalau aku bukan merendahkan wanita, tapi ada beberapa bagian yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Ya itu yang membuat aku kalau pemimpin cewek itu luar biasa. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang nggak bisa digantikan. Contoh misalnya OMK itu adalah identiknya dengan nyangkruk, ya toh, nyangkruk di warung. Nah sampai malam itu kan nggak, kalau secara normal itu kan tidak mungkin digantikan dengan perempuan, tau betul nggak? Kalau normal. Ya kan. Kalau normal. Gua kira JC gak tahu nyangkruk. Nah, Ya nyangkruk kakiku naik. Ya, tapi di tempat ya itu lain. beda. Iya. Ya apa motivasinya apa? Kebetulan kalau dilihat dari background ya, aku dari kecil kan dari keluarga Katolik yang sangat kuat. Papa aktivis keras, garis keras. Makanya kita dididik dari kecil sudah masuk ke biak, rekat, misdinar, pokoknya aktif. Jadi jadi ketua OMK itu adalah jiwa. Panggilan. Iya, panggilan. Jadi memang satu suka organisasi, kedua saya jujur aja dari dulu sudah mau meninggalkan jabatan ini. Sudah dari luar, makanya kayak menyerah. Oh enggak, sudah pernah approach ke suster Kathy. Suster, saya datang itu kayak sudah deg-degan gitu, kayak ini saya atau suster yang nangis nanti. Karena udah kayak ini posisinya nggak mungkin kalau ditinggal, tapi saya udah nggak kuat gitu loh. Iya. Tidak mungkin kuat ini, aku sudah menyerah. Saya bilang suster, nanti ini saya sibuk bla bla bla, saya intinya mau mundur. Suster Kathy cuma bilang enggak, kamu nggak bisa mundur, kamu pasti bisa. Udah intinya dia cuma bilang kamu pasti bisa. Jadi intinya saya nggak bisa mundur, dan sampai sekarang akhirnya saya nggak mundur, ditunjuk gitu loh. Karena kan gantian sama Nigel Iya. Akhirnya 2019 itu bener-bener parah karena anak-anak itu gak ada. Udah pokoknya intinya itu kayak down banget. Iya. Segi OMK paroki ya gitu. Jadi saya mau mundur, suster saya gak kuat kalau kayak gini terus, karena saya juga kasihan sama suster, saya gak bisa kasih feedback yang baik dan sebagainya. Iya. Terus intinya gak boleh mundur. Ya udah akhirnya saya bertahan ya sedikit karena paksaan juga sih, tapi ya karena memang ya mungkin dari hati saya juga nggak bisa kalau jauh-jauh dari organisasi ini. Iya. Masih ada yang mau melayanan, mengorbankan waktu, tenaga pikiran untuk OMK itu ya wis didukung lah, wis maksudnya ojo malah di Pulau Soro malah. Tapi juga dukungan dari papa juga sih, karena Iya. apa namanya ya papa juga aktivis sampai sekarang pun juga masih jadi pengurus, jadi udah nggak jauh-jauh. Kalau aku udah ngeluh soal OMK, papa juga bilang dulu papa yang mendirikan OMK wilayah ini, jadi ceritaan tambah ceramah wes, mending aku gak cerita tak OMK ketimbang aku ceramah. Ini papaku pasti nonton habis ini. Nggak apa-apa. Jadi memang lahir dari keluarga aktivis ya. Iya betul. Jadi ya cepat atau lambat wis pasti bakalan jadi ketua OMK, wis memang wis jalane. Darah. Jalan ninja. Kalau Natal atau Paskah dulu tuh kita nggak pernah bisa bareng, nggak, sampai sekarang udah kita sudah nggak pernah bisa bareng karena kalau hari besar aku PUK atau panitia, papa jadi pengurus kapel kan atau kur, mama kur, adikku misdinar dulu ketika adikku masih misdinar. Jadi keluarga kita dikenal sebagai keluarga nasi kotak karena kita selalu pasti dapat nasi kotak. Kalau hari besar gitu. Mantap. Nah, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk para ketua OMK mungkin, atau enggak untuk para OMK-mu sendiri di SMTB? Ada pesan nggak? Apa mengajak untuk ikut OMK atau gimana? Bebas. Kalau ngajak ikut OMK itu sudah puluhan kali atau ratusan kali ya. Tapi kalau pesan sih untuk teman-teman OMK SMTB ya nggak ada sih, karena saya sudah sampaikan sendiri semuanya depan muka mereka. Kalau mau ikut ya ikut toh, tapi kalau kamu nggak mau, beberapa aku sempat nonton vlognya ini OMK Surabaya yang Acel. Oh iya, ya kan? Dia bilang kalau Tuhan Yesus sudah ditolak beberapa kali tapi tetap maju. Betul sekali. Tapi ada juga kalau orang yang sudah ditawari nggak mau dan dipaksa. Sebelum aku orang yang nggak suka dipaksa. Semakin aku dipaksa makin kok tak benci. Nah, jadi betul Tuhan Yesus ditolak berapa kali itu dia nggak pernah mundur. Anak-anak juga tak ajarkan seperti itu bahwa kalian nggak boleh mundur. Tapi caranya bagus. Kalau memang orang itu sudah nggak mau, ya bapak rayu tambah dia tambah antipati.
Iya. Iya, iya. Tidak usah, nanti akan ada saatnya dia menjadi tertarik gitu. Itu pasti semua ada waktunya. Betul. Gitu. Jadi ya kalau untuk teman-teman ketua OMK dan semua pengurus OMK yang kuat, karena kalian hebat, Nah, hebat banget hebat, ngurusi hebat. OMK itu. Betul, Luar betul. biasa karena tidak dibayar, semua serba pelayanan. Nah, Gitu. Jadi luar biasa. saya kira di dunia ini tuh yang wanita yang mengerikan itu cuman Acel. Ternyata ada. Ada satu lagi. Dan berapa kali narsum kita itu ketua OMK cewek sekarang ya, fenomena cewek keras tegas gitu, itu menggembirakan sih buat saya. Karena gini, iya, menurutku iya. ya kalau tadi Bang Kevin kan bilang kalau ada part dari cowok yang nggak bisa digantikan oleh cewek, tapi juga ada part dari cewek yang betul. tidak bisa digantikan oleh cowok. Nah, Salah itu. satunya contoh misalnya ya, kalau memang cewek itu adalah cewek yang tomboy, kasar dan sebagainya, dia bisa take part cowok. Sisi cowoknya ada, tapi dia juga ada sisi yang lembut yang kalau misalnya ada orang, oh iya ayo sini kita ayomi sebagai cewek. Nah itu nggak semua cowok bisa Nah. juga. Loh, aku bisa lembut. Tapi aku bisa lembut loh. Nah, selembut-lembutnya cowok tapi nggak mungkin selembut Beda, cewek. ya. Oh, aku lembut Betul sekali. nggak? Hatiku Nah, bagaikan kalau kapas. mungkin ya kalau yang jadi ketua OMK itu bisa lebih kasar dari cowok tapi bisa lembut juga kayak cewek. Jadi hati-hati sama kita. Iya. Mantap. Itu ancaman atau apa ya? Ya. Mantap. Mantap. Nah, ada nggak hikmah yang kamu dapatkan selama jadi ketua OMK? Ya, berapa bulan ini? Iya. Aduh banyak sekali kalau saya tulis semua jadi. Yang paling menarik, yang paling kamu muat. Oh iya, aku memang jalan ninjaku memang ini. Ya ini sih tulus, ikhlas pasti sih hikmahnya karena gimana pun juga kan apa yang aku lakukan di OMK dan pekerjaan itu sangat berbeda. Di pekerjaan aku juga ngurusi susunan seperti itu, maksudnya kayak event dan sebagainya. Iya. Dibayar. Oh, iya. Tapi di OMK aku mengurus itu lebih berat Lebih berat. dan harus. Nah di OMK itu kan gini, kita mau marah sama orang dengan seenaknya sendiri juga nggak bisa karena Yeah. kita nggak dibayar, dia juga Betul. nggak dibayar. Iya. Kita juga harus memperhatikan dia. Iya. Dia juga di sini pelayanan, jangan sampai dia motong dan tidak mau pelayanan lagi. Jadi kita harus kayak gini loh Pak, ya tapi gini loh Pak, ya sabar Pak gitu loh. Jadi harus kita sabar untuk membuat dia juga sabar. Iya. Ya jadi hikmahnya adalah selain karena aku juga dulu orangnya nggak sabaran, jadi aku jadi lebih sabar, aku lebih ikhlas, lebih Mantap. tulus karena mengerjakan sesuatu di OMK tidak dibayar sama sekali dan juga nggak ada dapat fame atau eksklusivitas, itu bohong semuanya, nggak ada. Saya di sana itu yang paling pokoknya kan kita di situ harus melayani, yang paling harus melayani anak-anak butuh apa, oh ya oke kita fasilitasi. Jadi kalau dibilang eksklusif tuh ya betul kata Acel, yang mana yang eksklusif? Nah, Gitu. Heran deh, wong kita tuh kalau ada apa-apa kita pasti paling pagi, kita maksudnya harus Iya, yang iya. paling awal dan yang paling akhir gitu loh. Jadi kalau kita dibilang eksklusif ya ayo gabung sama aku. Nah. Saya pernah gitu kan orang, Iya, dia iya. menyerang MK Paroki terus tapi gabung sama aku. Nah, Enggak, melihat kamu ya. Iya. Ah, loh, ikon temenan. Sensor berarti berarti untuk kelembutan tidak bertambah berarti ya. tidak. Enggak, karena justru tapi kalau belajar untuk apa namanya? Sabar. Bukan, jadi belajar kayak mengkompromi dengan Kompromi, orang ya. tua itu Iya. banget karena Iya, kan iya. gimana pun juga yang aktif di gereja itu kan pasti kebanyakan orang tua. Betul. Jadi kita harus belajar kompromi gimana Betul, caranya betul. menghadapi orang tua yang sekiranya dia tuh tidak bisa dilawan gitu loh. Mengambil hati. Mengambil hati karena kan cara meminta ke orang itu kan antara mau ditekan atau diangkat, tak ambil hati. Betul. Gitu. Mantap. Ya, Tips skill, dari aku. skill itu yang sekarang bertambah ya. Iya, skill itu sangat bertambah. Jadi parasnya berubah tapi tegasnya tetap. Iya gitu. Jadi tetap kerasnya tetap. Oke, mantap. Mantap. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita, bebas untuk channel ini. Untuk saya, untuk Mas Yudit bebas. Mas Yudit kan di Komkep. Saya ketua OMK Paroki Roh Kudus. Mas Yudit stand up komedian, saya sit down komedian. Kalau aku sih punya pertanyaan tapi aku nggak tahu ini boleh ditanya kenapa enggak ya. Enggak apa, pertanyakan dulu Jadi, aja. apa namanya? Aku Cita-cita sebelum selainnya. ini aku juga pengen tahu, tapi aku punya jawaban tapi kayak nggak yakin. Iya. Jadi aku pengen tahu kenapa sih kok terkesan OMK
at least di parokiku itu selalu menjadi bahan salah-salahan. Ya. Selalu menjadi bahan salah-salahan. Jadi kalau apa-apa itu OMK yang salah, terus apa-apa nyuruhnya OMK tapi OMK yang disalahkan gitu loh. Ada apa? Apakah kita ini kambing hitam? Nah, aku punya setengah dari diriku tuh menjawab ya, mungkin karena orang ketuanya kayak kamu, Ji. Jadi orang-orang menyalahkan kamu gitu. Maksudnya karena aku ini ngeselin gitu. Tapi ketuanya siapapun kok rasanya OMK tetap gitu kan gitu loh. Apakah karena kita ini masih muda jadi dikira kita ini nggak tahu apa-apa? Betul. Tuh. Masih dulu. Apa yo? Langsung jawab ya. Oke. Langsung. Apa yo? Pertama yo mungkin kecenderungan orang ya. Kecenderungan orang itu kan mencari kesalahan di luar dirinya. Apapun wis masalah apapun kena masalah apa sing disalahno wong liya di luar dirinya pertama. Terus kedua, kayaknya memang keberpihakan pada orang muda itu masih kurang kalau di gereja Katolik itu. Ya di beberapa paroki. Di paroki yang lain yo sangat berpihak pada orang muda, tapi profil paroki di banyak tempat tuh ya memang masih belum ke orang muda memang. Iya. Ya macam-macam faktornya, selain mungkin orang mudanya memang belum mampu menunjukkan kualitas yang baik, atau memang sangat dipinggirkan atau macam-macam. Kalau di gereja Katolik itu ada preferential option for the poor, berpihak pada orang miskin. Itu aja belum terjadi. Iya. Belum sepenuhnya terjadi, apalagi yang ke orang muda. Betul. Jadi ya memang ya zamannya seperti itu. Jadi ya memang itu tempat ladang perjuangannya di situ untuk meyakinkan bahwa enggak semua hal itu salahnya OMK juga bisa melakukan hal yang baik. Nah, channel ini juga salah satu untuk menjawab itu juga, untuk menghapus stigma dan itu tadi stereotip tentang orang muda. Mantap. Nah, kalau menurut Well, sebenarnya itu pertanyaan kalau aku sudah lama sih, sudah hampir 2 tahun lalu mungkin, dan itu memang tak tanyakan ke Romo, ke semua orang. Ada beberapa hal sih sebenarnya. Satu, bahwa tidak semua gereja itu ada orang yang menggaransi OMK. Menggaransi OMK itu gimana? Kadang itu OMK ini, Pak saya mau buat ABCDFG. Terus kalau ada ini siapa yang tanggung jawab? Itu kalau OMK sudah ditanya ini tuh biasanya sudah menter duluan. Nah, maka perlu ada orang yang menggaransi itu. Bisa dari salah satu DPP, bisa dari pembina, bisa dari OMK-nya sendiri. Tapi yang dari OMK-nya sini jarang, karena satu, dia harus bukan kelihatan ya, tapi juga ikut ambil bagian di dalam pengambilan keputusan di gereja. Contohnya misalnya, kalau kamu mau jadi orang yang bertanggung jawab untuk OMK, berarti kamu harus ikut DPP juga. Jadi rapat DPP ikut, duduk paling depan, mengutarakan pendapat. Nah, ketika itu sudah ada, sebenarnya tidak ada masalah kok. Cuman kadang itu orang tua itu kadang itu bingung lihat cara kerjane kita itu bingung. Gak tahu ngomong, gak tahu apa-apa, tiba-tiba mepet-mepet langsung jadi. Ya, orang tua itu gak iso. Orang tua itu kudu hari ini. Orang tua kan rematik deh. Asam urat. Itu salah satu aspek di mana OMK itu selalu kayak dikucilkan, disalahkan. Nah, karena mungkin mereka juga nggak tahu angele nganokno OMK iki piye, itu pertama. Lalu ya itu tidak ada yang menggaransi. Tapi aspek paling besar dan aku sudah coba itu yang tidak ada yang menggaransi ini. Kalau ada apa-apa, saya Pak yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Apapun kesalahan OMK ngomong sama saya. Nah, itu yang tidak ada. Maka itu yang harus diisi, karena tidak semua satu. Kalau kamu tadi bilang betul pengurus OMK itu hebat, karena ngurusi OMK itu gak ada sing gelem. Nah, wis wangel wis ta. Dadi pembina susternya paling rada aras ya gak ngerti ya, tapi pasti tekanan batin lah ngurusi OMK itu, bener. Aku ketua OMK pun waduh, aku ngurusi OMK iki lek aku angele karena di DPP itu, bukan di OMK-ne. OMK aku jalan. Nah, DPP iki sing ya itu sih aspek utama. OMK itu selalu disalahkan, OMK itu selalu dikucilkan, lalu
mek dikongkon-kongkon to. Jadi lek gak disuruh terus kita ngomong gak mau. Mana OMK kok gak ada ngono. Betul. Mana OMK gak anu, tapi lek kadung kene wis mlaku ngono, iki salah iki kudune ngene wis Pak garapen dhewe Pak. Betul. Nah, itu. Untuk semua DPP BKP di gereja ini. Saya juga setuju. Orasi namanya. Ya itu sih kalau aku. Ya tapi betul juga sih, ketika dulu pernah tak coba ketika ditantang gitu tak jawab, saya berani tanggung jawab. Nah, Kenapa terus habis itu akhirnya di situ, nah karena bisa berani bertanggung jawab, Nah. akhirnya kita berusaha perfect. Iya. betul. Oke ini nggak boleh ada salah. Betul. Nah akhirnya barulah di situ diakui. Nah. Kenapa kok nggak disalahkan ya karena berani bertanggung jawab akhirnya kan berusaha Betul. semua harus perfect. Kita nggak Betul. bisa disalahin. Itu Betul. mungkin dorongan juga ada dalam diri. Betul. jadinya. Itu Nah, itu makanya aku bilang tidak semua gereja yang punya orang yang menjamin itu. Makanya itu susahnya di OMK itunya sih. Ya mestinya yang menjamin itu pastor. Betul, harusnya. Ya wis Harusnya. pastor kepala, pastor rekan atau pendamping OMK ya pastor. Kan memang. Menjamin. Oke, sorry ya. tapi sudah 3 kali dikasih. Ya memang. Ya memang. Jadi ketika dia dirayu pun dia nggak bisa. Nah, tapi resikonya ya memang dari penolakan itu anak-anak MK ada yang nggak suka sama Romo Kudus Betul. itu ada. Karena dia, tapi saya jadi tahu, jadi sadar sekarang. Oh iya, berarti Romo Kudus itu menolak karena dia nggak bisa menjamin. Betul. Ketika dia bisa menjamin jalan kan, Iya. tinggal nggak jalan ditanya kenapa nggak jalan. Kan itu sih. Karena menggaransi OMK aku juga dedek loh. Karena OMK aku tempatnya wong salah. Kini Labil, kan? betul. Jadi gak ada kepastian lah Lek, di OMK itu. Betul ya, benar-benar. Itu sih yang Dulu Yesus yo ngajak murid-murid tuh yo yo gak Deo Iya kan, gak ngerti deh. gambling to yo. Iya. Iki dadi pewartaan apa malah dadi rasan-rasan Sesat, apa. iya. Ya kan sama kayak Iya. gitu, mengandalkan OMK itu sama seperti Yesus mengandalkan ke para rasul Betul wis. sing cuma nelayan biasa loh maksudnya Iya. sing digoleki itu ahli Taurat ngono kan wis pokoknya wong pinggir-pinggir wis ayo menjamin wis ayo. Ya, Apa, itu yang ngono kan. menggaransi. Nah kesadaran itu yang memang masih rendah, Betul. hanya ada di beberapa orang lah. Betul. Ya, betul. Jadi ya wis dilakoni aja. Dijalani Los saja. gak rewel. Nah, los gak rewel. OMK itu harus punya prinsip los gak rewel gak sambat. Nah, Itu. iku. Sambat Itu- boleh. Sambat demi diri dewe Mas. Ya, Oh ya. iya. Gak Jangan apa-apa. dipublish ya. Mantap. Lek perlu nggak kaos di sablon Ah. Anti sambat klub. anti sambat-sambat. Burine los gak rewel. Ah, mantap. Pasti DPP ini izin iku. Kan Iya. bocor tapi DPP ini Mas. macam iku izin lho. Iya, ya. arek nom-nom lho iki. Gak rewel, gak sambat lho. Layanan yo wis maju terus. Masalah hadapi. Nah, mantap. Ya, betul. Tapi memang ada BDPP ada caranya lah. Iya, Kita pasti orang ada buat caranya masing-masing. Trik-triknya. Iya. Triknya beli kaliku. Gowo fresh care. Masakin mau care. Loh kok jadi endorse? Gak apa. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Terima kasih juga untuk JC udah mau sharing ke OMK Surabaya. Emang seru kalau ngundang ketua MK itu seru. Iya, karena tiap paroki kan punya Iya. permasalahan masing-masing. Acel itu sampai wah Wah, sampai gebrak-gebrak itu. Lucu. Masker lho kok gak dicopot. orasi ya. ya. Ya itu. Nah, itu jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk Surabaya. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Saya seneng kalau narsumnya bening-bening kayak gini. Iya. Jadi waktu datang tuh ada yang langsung menguat pada diri saya. Apa? Imunitas. Wes. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ngomong tok aku kemeringet lho, Rek. Oh, Gak apa-apa.